dapat dilantik jadi rektor, sukses. Pemikiran orang sekarang sukses itu kalau harta banyak, kalau enggak pangkatnya tinggi, kalau enggak itu ya ilmunya hebat. Itulah orang yang sukses. Sayangnya Allah dan Rasul tidak mengatakan begitu. Rasulullah bersabda, Inna Allaha la yanzuru ila sudarikum. Allah gak lihat rupa cantik, ganteng, perkasa, koker tinggi, gak dilihat. Keturunan bangsawan, Raden Mas, Raden Panji, Raden apa lagi? Pokoknya Allah gak lihat. Wala suamikum, Inna Allaha la yanzuru ila suamikum. Wala amwalikum, Allah juga gak lihat hartamu. Bentukmu yang gagah, keturunan bangsawan, harta yang banyak, itu Allah yang memberi. Karena Allah lihat itu, Allah lihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah lihat hatimu, ada iman atau tidak di hatimu. Wa amalikum, amalmu itu sesuai gak dengan perintah Allah dan Rasul. Itu yang Allah lihat. Seandainya Allah letakkan kesuksesan itu pada harta yang banyak, maka yang paling sukses itu Qarun. Qarun, pada disebutkan Qarun. Qarun itu rumah Nabi Musa, sepupunya Nabi Musa. Dia itu miskin, tapi paling taat. Kemana-mana Nabi Musa ngajar, dia ikut. Di sebelahnya Nabi Musa ngaji paling depan. Miskin. Satu hari dia bilang, wahai Nabi Musa, doalah sama Allah jangan aku jadi orang kaya. Jadi kalau aku jadi orang kaya, aku akan membela agama. Nabi mau dakwah, saya yang biayai. Perlu ini, perlu itu, biaya dari saya. Dilihat sama Nabi. Nabi Musa lihat. Nabi Musa diam, gak mau doain. Besok-besok ketemu lagi, tolonglah doain saya jadi orang kaya. Nabi Musa gak mau. Sebab Nabi Musa lihat di potongannya orang jadi orang kaya, bakal murtad ya. Kalau miskin, kiri, ini soleh. Tapi kalau kaya, jadi murtad. Nabi Musa gak mau doain itu. Terus jadi desak. Lama-lama gak tahan juga Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa doa, ya Allah berilah Qarun ini harta. Wah, dalam satu riwayat baru saya cerita, Nabi Musa itu mimpi diberi Allah rumus kimia dibuat oleh Nabi Musa. Kalau malam ini tembaga satu besar batu sebesar batu bata, tembaga direndam dengan zat kimia itu, besok berubah jadi emas. Bayangin modal tembaga jadi emas. Tahu yang rumusnya itu? Dikasih oleh Nabi Musa kepada Qarun, bikin cairannya. Dia beri tembaga, masukkan jadi emas, oh kaya, punya istana, kunci lemarinya semua dari emas. Emas apa susahnya tidak beri tembaga jadi emas. Kudanya kalau baiknya dikasih baju, masuk kalau baik pakai baju. Kaya istananya besar, mulai sombong. Mulai tidak pernah ngaji lagi, sibuk urus harta. Kata Nabi Musa, ya kan kalau nggak ngaji lagi, orang kaya mana pantas saya duduk di bawah orang kaya saya. Mereka nggak mau. Saking merasa bahagia bangganya dengan harta, dia rasa dia sudah sukses. Karena hafalannya harta. 7 keluarga gak kuat ngangkat kunci lemarinya semua dari emas.
Karnaval. Jadi orang pertama yang membuat karnaval itu Korun. Karnaval dibawa hartanya dikelilingkan kampung, ditunjukkan seorang kampung nih harta buat kita habis dibawa keledai sama kudanya keliling kampung sampai orang-orang kampung bilang, "Bibi, andai kata aku kaya seperti Korun, alangkah bahagianya hidup." Tapi murid-murid Nabi Musa yang soleh mengatakan, apa yang di sisi Allah jauh lebih baik dari apa yang diberikan Allah kepada kamu. Waktu miskin dulu ya soleh, udah kaya dia muntah. Lebih baik miskin soleh daripada kaya muntah. Satu hari Nabi Musa kirim utusan, jadi minta sama kamu uang untuk bayar zakat. Mau Korun? Ya. Sejak kapan Nabi Musa jadi pengemis? Nabi Musa ngutip zakat dibilang pengemis. Nabi Musa datang, "Kau bayar zakat. Kamu sekarang kaya, bayar zakat." Sejak kapan Nabi Musa jadi pengemis? Kata Nabi Musa, "Saya tidak ngemis, saya minta dari hartamu untuk orang miskin zakat. Tidak mau bayar." Akhirnya cemburu sama Nabi Musa. Dia kaya tapi gak boleh, orang gak senang dekat sama dia, malas. Kaya tapi pelit. Orang kaya tapi pelit, sepatunya ini dibuang orang ya. Tapi sekarang sepatu siapa? Baju yang mana? Yang pelit. Dia bayar pelacur, dia suruh berzina, dia tuduh dia dizinah oleh Nabi Musa. Akhirnya hilang sabar Nabi Musa. Nabi Musa bilang, kau dengan harta akan dibuang oleh bumi. Tak peduli saya. Doa Nabi Musa tenggelam kakinya separuh sampai dengkul ditelan bumi. Ayo kawan, nggak mau sampai seluruh hartanya dan Korun ditelan bumi, tenggelam sampai hari kiamat tidak lagi muncul. Emasnya ditelan bumi. Sampai sekarang orang kalau gali sumur dapat emas di dalam tanah disebut apa? Harta. Korun kaya loh. Nggak ada dibilang dapat harta Pak Harto, dapat harta Bung Karno, ada. Dapat harta beliau, ada. Keruk tanah dapat harta. Kaya sukses. Tidak. Hina dunia akhirat. Walaupun dia orang berkaya sedunia, hina dunia akhirat. Kenapa hina dunia akhirat? Karena tidak ada iman di hatinya, amal soleh tidak ada. Allah cuma lihat hatimu ada iman, amal soleh. Itu aja yang Allah lihat. Sampai sekarang buktinya Korun itu hina. Tidak ada ibu-ibu hamil ditanya udah hamil belum? Berapa bulan? 9. Kapan lahiran? Kata dokter 9 kali lahir. Udah diseket laki-laki dan saya. Namanya siapa? Supaya hebat Korun. Ada. Kalau ada ibu-ibu ngasih nama anaknya Korun. Dan tidak ada orang kaya seperti panggil Korun. Ini di sahabatnya. Pagi terima. Pagi. Kalau kan paling kaya di Wagi ini. Bapak mana Wagi? Ayah, duit saya 10 miliar. Berarti bapak orang paling kaya di Wagi. Saya orang paling kaya di Wagi. Wah, bapak lah Korunnya Wagi ya. Tahu? Hina ya. Orang dibilang Korun kaya raya marah karena dia hina. Karena orang kadang-kadang kalau sukses itu kalau pangkatnya tinggi. Pangkat yang paling tinggi Firaun. Lahir dari pangeran, mati jadi raja. Nggak pernah jadi gembel, jadi murah dia nggak pernah.
Ini mereka cuma di kota, naik jadi gubernur. Firaun itu cuma sekali yang makan, pangeran naik jadi raja. Gak ada pemilu, gak takut sama kaos, gak takut sama konstitusi. Pokoknya jadi raja sampai mati ya gak ada lah. Oh, coba apa kurangnya pangkat? Kalau pangkat Firaun itu paling tinggi. Saking tingginya Firaun pangkat itu, gak ada yang berani menggantikan Firaun. Dia hebat, perang paling depan, padanya kotor, main panah hebat, main tombak hebat, main pedang hebat, naik kuda jagoan. Betul, Firaun gak lulus. Oh, cerdas Firaun, debat sama Nabi Musa. Cerdas Nabi Musa mana ngomongnya nggak jelas, pakai penerjemahan di Harun. Kalau Firaun ngomong pasti nggak perlu pakai teks. Nggak pernah pilek seumur hidup, apalagi demam pilek nggak pernah. Sampai dia ngaku Tuhan, karena nggak pernah sakit dia ngaku Tuhan. Dan orang Mesir semua takut sama dia, suruh nyembahnya pas sujud dia, sujud semua. Setelah rakyatnya sujud dari balkon istana dia berdiri. Allah berpukul Allah, apa adalah Tuhanmu yang mati. Gak ada yang ngelawan itu rakyat, takut semua. Siapa berani sama Firaun? Wibawanya Nabi Musa takut sama Firaun. Nabi Musa itu pendekar, orang berantem dipisah tangan, ditabur perang, mati. Siapa orang kayak Mekesan itu belum pernah hidup orang mati. Nabi Musa sekali tabur perang, mati. Tapi Nabi Musa giliran disuruh jumpa Firaun takut. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Datangi Fir'aun itu. Kelewatan batas laku Tuhan. Kasih peringatan, mudah-mudahan dia dapat hidayah atau dia takut sama Allah. Kata Nabi Musa, inni akhaf. Ya Allah, sesungguhnya aku takut sama Fir'aun. Begitu hebat Nabi Musa takut sama Fir'aun. Bayangkan wibawanya Fir'aun. Diceritakan kalau Fir'aun naik perahu di Sungai Nil, naik perahu, datang gelombang goyang itu perahu, dibentak air. Raja besar sudah lewat, kau bergelombang, diam itu sungai itu tidak berani. Maka dia ngaku Tuhan. Gak ada yang berani sama Fir'aun. Tukang sihir 70.000 murtad semua, nggak mau lagi sama Firaun. Masuk Islam semua nyembah Allah, kalah sama Nabi Musa. Kamu kalau nggak kembali kepada saya, menyembah saya, kamu nyembah Allah, saya akan tangkap kamu semua 70.000 orang. Disalib, kanan kirinya bersilangan, kanan kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong. Mana bisa jalan? Sepuluhnya saya jalan. Potongkan, bersilakan, min khilaf. Nanti usalib kau di sepanjang sungai ini. Bukan sihirnya itu bilang, ya udah, gak apa-apa. Inna ila rabbina lamunqalibun. Kami kembali sama Allah, Tuhan kami Allah, gak apa-apa. Yang dibunuh gak apa-apa. Dibunuh semua, gak ada yang lawan. Orang-orang 70.000 tukang sihir bergabung jadi satu disihir. Bisa Fir'aun jadi kodok. Gak berani, itu masalahnya takut. Jangan sama kodok sama cebongnya dia takut. Begitu hebat Firaun. Sukses. Ya. Buktinya, ya dia mati hina. Kurang apa Firaun? Istana punya, sungai punya, negara punya,
pangkat jabatan tinggi, rakyatnya nyembah dia. Satu aja kurang dari Firaun, nggak punya iman dan amalnya tidak mengikuti perintah Allah dan Nabi Musa. Dia jadi hina dunia dan hina. Mungkin dia hina di dunia, tidak ada orang yang seperti Firaun. Hadirin sekalian, berikut ini adalah kata pengarahan dan sambutan dari Firaun Republik Indonesia. Ditangkap, pokoknya ditangkap pasal penghinaan. Berarti kan hina Firaun, gak hebat. Siapa mau dibagi Firaun? Firaun apa sih salahnya Firaun? Satu aja gak punya iman. Tapi jadi pelajaran sama kita. Ketika Firaun hampir mati tenggelam di Laut Merah, Firaun ngaku bahwa dia bukan Tuhan. Ngaku bahwa Tuhan itu Allah, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Bani Israel. Padahal Bani Israel juga jauh, kata Imam Suyuti dalam kitab Turul Mansur, 600 sampai 700 ribu Bani Israel. Dikucur kali berani melawan, nyebrang laut. Sampai di laut, Bani Israel bilang, ya Musa, matilah kita. Depan laut, kanan gunung, kiri gunung, belakang Firaun dan tentara-tentara. Matilah kita. Kata Nabi Musa, mana takut pada tak usah takut, tak usah cemas. Inna Allah ma'iyya, Allah sesungguhnya bersama. Allah bersama dengan aku. Allah perintahkan Nabi Musa, ketuk orang ini, ketuk pakai tongkat. Bergerak laut. Kalau bila Hollywood, lautnya belah satu, muncul jalan di tengah. Kalau dalam hadis, dikeprok ke laut, pecah 12 jalan. 12 jalan. Satu suku, satu jalan. Satu suku, satu jalan. Satu suku. Bani Israel itu 12 suku. Anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu bilang Israel. Israel itu Nabi Yakub. Orang yang berjalan di malam hari karena siang dikejar-kejar sama abangnya mau dibunuh. Nabi Yakub itu Israel. Anaknya 12. 10 dari istri pertama Laya, 10 dari adiknya Laya, adik kandungnya namanya Rahil, anaknya 2 yang Yusuf dengan Binyamin. 12. Itu disebut nanti keturunannya Bani Israel. Satu suku, satu jalan, satu suku, satu jalan, satu suku. Ternyata Bani Israel itu tidak tahu bekerja sama. Berpecah belah sampai hari kiamat. Mau jalan aja nggak mau kongsi. Kamu keturunan Benyamin, saya Yahudi, keturunan Yahuda, saya jalan nomor 2. Kamu nomor 10, kamu sama. Nggak mau kongsi. Sampai seberang sana pun nggak mau kongsi. Sampai seberang laut udah selamat. Ini Musa gimana nih? Panas tadi. Kalau mau enak kita langsung perjalanan ke Palestina, kita ambil Palestina, kota Palestina. Oh nggak berani, takut perang, takut mati, berjuang nggak berani. Daripada kita SMS nggak takut juga, kasih takut doang. Berani. Sudah kalau nggak berani kita tinggal sini. Pada bisa nih, pada pasir panas. Nabi Musa mengadakan kawan memayungi mereka 40 tahun awannya nggak pergi-pergi. Mujizatnya dari dia. Wah enak nih awan udara. Belum ada air, dikepuk dinding batu. Fajarun terus kata Asyraina. Muncrat 12 mata air. Satu suku, waktu dulu nasim, masya Allah. Satu suku satu pancuran, satu suku satu pancuran. Memang nggak mau kongsi. Orang Indonesia ini begitu juga kalau nggak mau kongsi. Yahudi, Nabi Israel, semuanya mau diajak, kelompok dia, kelompok lain dianggap semua radikal. Pokoknya salah semua kecuali saya. Masa semua salah kecuali kamu?
Ya kan? Itu sifat Yahudi, betul kan? 412 tak mau kongsi cuma. Satu itu cukup, betul kan? Harus 12. Tidak begitu. Kalau gara-gara bulan subuh bikin masjid baru, pakai Israel. Kongsi nanti. Imamnya kunut, kita tak kunut, biarin aja. Besok imamnya kunut, kita kunut, kenapa kan? Emang kalau kunut atau tak kunut membuat sholat subuh jadi nggak sah. Sah kan? Betul nggak mau kalau satu muslim nggak mau kalau balik Israel loh. Nah ketika nyebrang 12 subuh itu nyebrang. Gak lama Fir'aun cuma tukarnya sampai di paling depan lah. Kalau perang Fir'aun paling depan. Sampai Fir'aun heran ya. Tapi Musa udah nyebrang. Dia bilang apa? Loh kemarin tak ada jalan, kalau sekarang ada jalan. Ini jangan terima namun saya belum pastikan potong pita kalau sudah ada. Ini jangan lulus ini pada berapa? Tidak ada. Heran aja kalau ada jalan lurus nih 12 lagi. Apa enggaknya? Langsung aja udah masuk sampai tenang nutup airnya kelelep Firaun. Pas Firaun hampir mati dia mengucap, nah aku ya boleh bukan Tuhan. Dia didakwa sama Nabi Musa, Nabi Harun, nekat aja tetap dia ngaku Tuhan. Begitu kalian lihat hatta idza adrakahul gharq, ketika Firaun tenggelam di laut merah, nyawa sudah sampai leher, hampir mati. Qala amantu, berkata Firaun, sesungguhnya aku telah beriman. Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Sesungguhnya aku telah beriman tiada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Saya bukan Tuhan. Aku Firaun mau mati. Wa ana minal muslimin. Aku ini salah satu dari orang Islam. Kemarin saya non muslim, sekarang muslim saya. Jangan bilang kafir, nggak boleh kafir. Wa ana minal muslimin. Kemarin non Islam, sekarang Islam saya. Aku ini sebagai orang mau mati. Sayangnya Allah bikin garis. Semua orang berdosa, orang kafir, kalau Allah diterima, kecuali 3. Kalau Al-Quran dibuka sudah tidak ada hurufnya. Ini baca Quran malam-malam. Sadaqallahul azim. Tutup Quran taruh di atas meja, kita tidur. Besok pagi bangun, kita mandi, duduk, sholat subuh, pulang dari masjid, buka Quran, nggak ada lagi hurufnya, udah kertas putih aja. Hilang hurufnya. Ambil air putih. Ini, apa? Ini jadi ngaji loh. Buat delok Quran itu. Kenapa ya delok Quran saya ini ngomong-ngomong orang bangsa. Delok siji. Orang yang mengupik foto coba kamu berarti dunia mau kiamat. Saat itu semua orang syahadat yang kafir, yang Islam semua tobat, tapi tobat tidak diterima kalau Quran sudah hilang huruf. Yang kedua, tobat tidak diterima kalau nyawa sudah sampai. Yang ketiga, tobat tidak diterima kalau matahari terbit dari barat. Ini sekarang matahari terbit di timur, tenggelam di nanti waktu dunia mau kiamat terbalik, matahari terbit di barat, tenggelam di timur. Jangan main-main dengan ini. Ini bumi sedang berputar. Putaran bumi itu bulan itu 40.000 kilometer.
Bumi itu bulatnya. Udah berapa ratus lipat sih? Percaya? Bumi itu bulatnya ini 40.000 kilometer. 40.000 satu kali putar 24 jam. Namanya sehari satu kali putar itu 24 jam menempuh jarak 40.000 kilometer. Itu berarti 1 jam bumi berputar itu 1.600 kilometer. 40.000 bagi 24 sama dengan rata-rata 1.600 kilometer per jam. Berarti 2 kali lebih cepat dari kapal terbang. Surabaya Jakarta sejam 900 kilometer. Berarti kan bumi ini berterbang dengan kecepatan 2 kali kapal terbang. Kok nggak kerasa kita? Karena yang memutarnya Allah. Yang memutarnya Allah. Kalau Allah yang mutar, kita aman. Coba putar sendiri. Bukanlah begitu kapal terbang sudah terbang kalau kamu sholat keluar semua. Kesedot keluar semua. Kecepatan 1.600 itu 2 kali kecepatan kapal terbang. Bumi ini tidak kerasa. Kadang yang jalankan Allah. Betul nggak? Allah yang menjalankan. Bayangkan kalau bumi tiba-tiba direm, mendadak, nanti terbang muter ke sana itu dengan kecepatan 1.600 km per jam, tiba-tiba direm mendadak. Apa yang terjadi? Masjid ini terbang. Topon kita lagi 140 di jalan tol, 140 km per jam direm mendatang, yang belakang pindah ke depan. Betul ya? Kalau bumi direm mendadak, pohon-pohon copot semua. Tapi Quran, hadis tidak mengatakan bumi direm. Hadis mengatakan bumi dibalik. Matahari terbit di timur kembali tiba-tiba ke, artinya bumi itu sedang berputar begini 1.600 km per jam, tiba-tiba balik. Terjadi itu bukan 3.200 km per jam. Quran bilang pada turun jibalu kal'ihmil manfush. Kamu akan lihat gunung kelut copot seperti bulu ditiup angin. Gunung copot, tidak ada yang mau hari itu semua copot. Wanita hamil anaknya keluar lahir langsung. Anak yang disusu dibuang. Ibu kalau lagi menyusui anaknya tiba-tiba ada bom. Betul. Begitu terjadi kebakaran. Apa yang dibuat ibu nomor 1? Anaknya diambil dari tempat tidur, dikekep, bawa keluar. Tapi kalau hari kiamat terjadi, yang dikekep dibuang. Jangan main mah. Ketika terjadi matahari terbit di barat, sebab obat tapi obat tidak diterima. Yang ketiga ini nyawa sampai sini, tobat Fir'aun atau tobat. Kenapa sih Fir'aun orang paling zalim di sedunia ngaku Tuhan waktu mau mati tobat? Karena kata Allah dalam surah Al-Baqarah, orang mau mati nyawanya sudah sampai sini, dia sudah melihat tempat yang akan ditujunya sekarang. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Saat nyawamu sudah sampai di leher sakaratul maut, saat itu kamu sudah melihat tempat yang akan kau tuju setelah matimu. Yang ahli surga dan lihat surga. Yang ahli surga setara bersinar-sinar. Dindingnya emas, atapnya perak, pintunya jamrut.
Bidadari bersusun-susun melambaikan selendang hijau, memanggil rohnya pulang. Mau diambil surga nih. Yesuwe kanteni dambenyo. Berarti yang mati orang Jawa nih. Ya dia senyum, matinya senyum. Malaikat datang dicabut nyawanya, nggak terasa sakit. Karena malaikat cabut nyawa orang yang beriman itu lembut. Meskipun kata Nabi enak mati seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi bagi orang mukmin mati itu seperti kambing dikuliti hidup, tapi nggak terasa sakit. Wa yakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju sya'ru minal ajin. Gampang keluar orang beriman seperti rambut keluar dari tubuh. Nggak terasa sakit seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Kenapa? Indahnya surga, harumnya bau surga, merdunya nyanyian bidadari, bercampur gak terasa. Dibius oleh keindahan surga. Sebaliknya orang yang bejar dan lihat neraka, dia lihat api neraka bernyala-nyala. Mereka bilang, ayo mau kemana? Udah masih udah mau. Wajah tribunan ujung haru wajahnya ditinju, punggungnya ditinju, mereka mau muncrat darah dari matanya, dari kupingnya, dari mulut. Biru mati, cabut nyawanya dengan sekuat-kuat, dengan siksa paling besar. Meskipun taubat waktu itu dari Fir'aun terima, taubat. Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku telah beriman dan aku menerima Allah Tuhan Nabi Musa dan Harun, Tuhan Bani Israil. Wa ana minal muslimin. Aku orang Islam sekarang. Salah satu dari orang Islam menyerah diri. Tidak lama lagi lah dijawab Allah. Al-ana qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ana qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kau baru tobat. Sebelum ini kau maksiat sama melawan samaku. Wa kunta minal mufsidin, kau jadikan dirimu jadi orang-orang yang merusakkan alam semesta ini. Orang ngaji mau awas-awas, bilang orang joget kelendekan kau malah kau kawal. Milenial joget itu dikawal. Bilang ngaji kau awas-awas, gak diterima tobat Fir'aun. Fal-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun, hari ini jasadmu akan kupelihara, badanmu akan kupelihara, gak bakal busuk-busuk ribuan tahun. Litakuna liman khalfaka ayah, kamu jadikan badanmu itu gak busuk-busuk agar orang-orang di masa yang akan datang melihat tanda-tanda kekuasaan. Litakuna liman khalfaka ayah, orang-orang yang lalai daripada mengakui aku Tuhan, taat sama aku gak mau. Kalau lihat badanmu gak busuk, mereka akan lihat hebatnya aku. Mudah-mudahan mereka mau tobat setelah melihat itu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sayang, seribu sayang, sebagian besar manusia di masa yang akan datang sudah melihat Fir'aun gak busuk badannya sesuai dengan firman Allah di dalam surah Yunus ini. Sebagian besar dari mereka tetap saja lalai dari Allah. Di Indonesia nggak sholat, merokok tangan kiri. Kamu kok merokok? Ya kamu. Kalau saya berhenti merokok berapa juta?
pengangguran. Padahal dia sendiri nganggur. Memang susah nasihati orang merokok itu susah. Kalau saya berhenti rokok, berapa juta pengangguran akan terjadi. Padahal dia pengangguran. Untuk beli rokok dia minta sama istrinya. Kayak cecak. Orang manusia sekarang macam cecak. Cecak itu hingga di atas itu ada 1, 2, berapa cecak. Bunyinya. Dia bilang apa? Kalau enggak tahan langit-langit ini, benjol kepala. Kalau enggak merokok aku berapa juta pengangguran. Begitu cecaknya begini ngambil nyamuk, ternyata enggak tumbang. Rokok itu kayak cecak. Dinasihati dulu. Ada 3 yang nggak bisa dinasihati. Pertama, orang yang sedang jatuh cinta. Tentu bodoh itu kan. Kalau bodoh itu elek, rapi, punya kampung di paling apa? Jangan dikasih nasihat, nggak mau sampai mati memang orang yang sedang jatuh cinta. Yang kedua yang nggak bisa disakiti itu rokok. Berhentilah merokok, nanti kamu sakit. Dokter aja merokok. Kiai merokok. Yang ketiga yang nggak bisa disakiti itu cebok. Firaun itu akhirnya mati kenapa? Badannya diselamatkan. Sekarang orang yang merokok nggak sholat pergi ke Mesir. Selfie di samping Firaun. Sampai Indonesia ngomong, loh ini aku baru jadi Mesir. Ini Firaun, setan. Ini Tuhan. Itu manusia paling bejat. Gak mau ngobrol sama Tuhan. Dia ngobrol dari jam 11 pagi sampai jam 11 malam. Gak sholat zuhur, gak sholat asar. Tapi dia gak berubah, udah lihat Firaun. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sebagian besar manusia sayang sekali sudah lihat hebatnya Allah. Firaun udah ketemu di Mesir, tetap ada lalai keinginan. Tobat gak diterima. Apa yang bilang sukses itu ilmunya tinggi. Oh, kalau ilmu tinggi, iblis kan paling tinggi ilmunya. Betul? Oh, iblis dia tahu terbuat dari apa. Aku ini terbuat dari api, tidak ada terbuat dari tanah. Tahu sampai tingginya ilmu iblis. Dia pembunuh malaikat Azazil namanya. Diperintah Allah sujud sama Nabi Adam. Fasjudu li Adam, sujudlah kamu hormat. Bukan sujud menyembah ya, kalau menyembah nggak boleh iya karena sujud, iya karena hanya nggak mungkin Allah menyuruh malaikat menyembah Nabi Adam, itu tidak mungkin. Sujud ini takfir, sujud menghormat. Fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali pimpinannya malaikat iblis yang terbuat dari api, malaikat dari nur. Apa wastakbar, tongkat dan sombong iblis, wa kana minal kafirin. Jadi dari iblis makhluk yang belum ada manusia kafir, nggak ada. Manusia belum turun ke dunia, kata kafir udah ada. Kok mau direpis? Repot juga. Apa kata Allah? Ya iblis, iblis. Mana antas tidak bima khalaqtu biyadai. Apa yang mencegah kamu nggak mau sujud menghormat makhluk yang aku langsung menciptakan? Nggak lahir lewat rahim ibu. Makanya Nabi Adam itu perutnya mulus, nggak ada lubang besar. Untuk apa orang dia nggak lahir dari lubang perut ibunya?
mulus perut. Kalau kita ada lubang besar, karena lahir dari perut ibu, betul. Mau Nabi Adam ngapain pula dibodohin perutnya ngapain? Mau Nabi Adam diciptakan kok, bukan dilahirkan. Nabi Adam itu khuliqa, diciptakan, bukan wulida, bukan dilahirkan. Kalau Nabi Muhammad wulida, dilahirkan. Kalau Nabi Isa wulida. Kalau Nabi Adam khuliqa, diciptakan. Apa kata iblis? Ana khairun minhu, aku lebih baik dari manusia. Nabi Adam. Kalau kami minna, kau telah ciptakan aku dari api. Tahu dia. Kalau kita jin, kau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Saking alimnya iblis itu, asal usulnya sendiri dia tahu. Tapi dia satu aja salah, nggak mau taat sama Allah. Kafir iblis. Iblis itu non muslim itu ya. Non muslim atau kafir? Ayo susah. Sama susah. Ini bilang lagi kali. Kan gak mungkin menerjemah itu. Wakana minal kafirin, jadilah iblis non muslim. Gak mungkin. Mana itu? Ternyata Allah tidak letakkan kemuliaan pada ilmu yang banyak, ilmu yang tinggi. Gak ada orang mau dipanggil iblis. Apakah seorang guru, saya S3, profesor, doktor, ahli nuklir. Se-Indonesia cuma saya sendiri ahli nuklir. Ya Allah, bapak iblis dari wanita. Dan apa tidak meletakkan kemuliaan pada harta, pada pangkat, pada ilmu. Gembel pun kalau soleh, mulia. Betul? Raja pun kalau soleh kayak Nabi Sulaiman, raja mulia. Alim kayak Imam Syafi'i, alim, Imam Hanafi, alim, Imam Hambali, soleh mulia. Alim kalau kafir, bejat nggak mulia. Paham? Miskin pun kalau soleh mulia. Kaya pun kalau soleh mulia. Abdurrahman bin Auf kaya, Nabi Daud kaya, mulia. Nabi Isa miskin, mulia. Nabi Isa itu nabi paling miskin sedunia. Nggak punya rumah. Nabi Muhammad masih punya rumah. Nabi Musa masih punya rumah, rumahnya dinding. Nabi Musa itu rumahnya dinding satu. Jadi kalau panas dari timur pindah ke barat. Tapi masih punya rumah Nabi Musa. Nabi Isa punya rumah. Tidur tidak punya bantal, bantalnya tangan. Kalau mau minum tidak punya gelas, gelasnya tangan. Nabi Isa alaihissalam Nabi paling miskin. Tapi soleh, wajihan fid dunya wal akhirah, terkenal di dunia, terkenal di akhirat. Kalau Hamdan ABD itu merasa miskin. Oh, dia tidak miskin, punya mobil dia. Walaupun rumahnya untuk bambu masih punya rumah. Cuma dia merasa miskin. Aku merasa orang termiskin di dunia. Dia merasa miskin. Tapi dia tidak miskin. Kalau Nabi Isa memang miskin. Tapi mulia, kenapa soleh? Masalahnya mulia itu soleh. Mau taat sama Allah Rasul, tidak peduli kaya, miskin, jenderal, kopral, gembel, cacat, cantik, jadi Fatimah cantik, soleh, soleha, sukses. Paham? Quran bilang begitu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz. Barang siapa selama hidup di dunia bisa taat sama Allah dan Rasul, orang itu telah sukses.
Faqad faza fawzan azima, telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Yang bilang kesuksesan yang agung Allah dengan surah Al-Ahzab. Siapa yang bisa mengatakan dia tidak sukses kalau Allah bilang sukses? Kadang-kadang gembel, pikirannya lebih baik daripada pejabat. Kalau pejabat semua dimuat. Kadang-kadang begitu, semen dimakan, aspal dimakan, beton dimakan, ya kan? Uang bencana banjir pun dimakan. Gempa bumi bantuan 50 juta pun atau tulis di website yang nggak ada, dibuat juga lah. Kadang-kadang kita lebih baik daripada pejabat. Saya teringat Ebil Ghazali. Ebil Ghazali itu pernah nulis lagu tentang seorang gembel yang tidur di emper-emper rumah orang, tapi jiwanya bersih, tidak ada tidak ada iri hati. Saya mendengar lagu itu masih SMP, tapi hebat betul gembel bisa begitu. Istriku, marilah kita tidur, hari telah larut malam, lagi sehari kita lewati, meski kehidupan semakin tak pasti. Lihat anak kita tertidur, menangis lapar, erat memeluk bantal dingin, pikiran jalan, wajahnya kurus putar, matanya dalam. Apa dia doa? Tuhan, selamatkanlah istri dan anakku, selamatkanlah hati mereka dari iri dan dengki kepada mereka yang berkuasa di tengah kelaparan. Oh, selamatkanlah mereka dari iri dan dengki. Itu gembel bisa ngomong gitu. Zaman itu, zaman sekarang gembel orang lewat sepeda motor, mentang kaya, lewat mobil, mentang kaya, apa terjadi kerusuhan? Tak rampok rumah untuk pejabat. Pejabat itu jahat juga. Ganti, saya akan ciptakan 10 juta buat pejabat. Gak peduli, gak usah takut. Kalau di kedua yang gak nganggur-nganggur, saya gaji semua. Hemat, 10 juta. Enggak, kita peduli masih nganggur. Nah, gak apa-apa. Kalau depan yang nganggur-nganggur, saya gaji semua. Terus kopi, buka. Kayak gini yang dikritik, tangkap nanti. Udah biarin aja lah, mau dikaji, mau gak terserah aja lah. Mau percaya komplos, aku gak percaya, gak ngomong. Pengangguran di Indonesia ada 7 juta orang. 7 juta, kalau digaji 2 juta sebulan itu 140 triliun setahun. Gaji pengangguran toh. Mau bunuh orang mereka yang 300.000 per gaji. Kok percaya boleh? Karena dibilang 3 yang gak bisa dinasihati. Itu cinta, rokok, di akhirat sukses cuma 1 juta. Saya cari-cari Al-Quran, adakah sukses di dunia yang lain? Tidak ada. Di dunia sukses cuma 1. Bisa taat sama Allah dan Rasul seumur hidup sukses. Biar gembel, biar kaya, biar pejabat, biar raja, biar jenderal, biar kopral, biar cantik, biar jelek, biar cacat, biar sehat, kaya kah, miskin kah, asal taat sama Allah dan Rasul sukses.
aku sukses cuma satu. Ya Allah, saya cari-cari ada 2, 3, gak ada satu juga. Apa yang sukses di akhirat? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya yang bernyawa itu mesti mati. Tiap-tiap yang bernyawa mesti mati. Yang hidup gak mati-mati. Wal hayyul qayyum, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain mati. Malaikat mati. Malaikat maut mati. Malaikat maut mati. Yang gak mati-mati hanya Allah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Hanya saja dengan matimu itu Allah kami ingin melipat gandakan pahalamu di hari kiamat. Yang kita buat ini Allah bayar pasti. Kalau kita berbuat baik 1, Allah bayar 10. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Siapa berbuat 1 kebaikan, Allah bayar 10 kali lipat. Kalau pakai harta itu 700. Kalau berbuat baik pakai tenaga senyum 10 pahala. Pakai nasihat, kuy takkan berani untuk salah pilih 10 pahala. Dan kalau 1 hari 1000 kali. Paham? Tapi kalau pakai duit itu pahalanya 700. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang mendermakan hartanya di dalam Allah satu seperti menanam 1 biji di dalam tanah. Dari 1 biji yang ditanamnya tumbuh 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai berbuah 700. Bayangkan ya, hari kiamat baru dia kaget. Kita sedekah bangun masjid 1 miliar, duit kita sendiri. Allah bayar 700 miliar. Ditulis di catatan amal 700 miliar pahala bangun masjid. Padahal dia cuma menawarkan duit 1 miliar. Tapi ditulis berapa? 700 miliar. Cukup itu? Enggak. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ditambah lagi. Apa tambahannya? Semua orang yang sholat di masjid itu dikumpulin dari 1 pahalanya masuk dalam catatan amalmu tanpa mengurangi pahala orang yang sholat itu. Jadi di masjid kita bangun 1 miliar misalnya 1 orang. Yang sholat sini 100 orang setiap kali sholat. 500 sholat sehari. Masuk ke pahala 500 orang satu. Tapi yang 500 itu dijadikan 1. Pahala 500 sholat sehari masuk ke dalam catatan amal orang yang bangun masjid. Hidup aja dia cuma 5 kali sholat, betul gak? Sedekah bikin masjid dia dapat 500 sholat sehari tambah sholatnya 5. Biar mati yang 5 dia punya berhenti kan bisa sholat lagi ya. Yang 500 terkali setiap hari. Kaget dia dari kiamat. Dia bilang ya Allah, ini hari kiamat. Kalau kita baca catatan amalmu dibaca. Ya Allah, saya itu umur 60 sudah mati ya Allah. Sholat saya itu umur 60 sudah berhenti. Tidak ada lagi sholat saya 60 sudah mati. Kok ini setiap hari masuk 500 sholat, 500 sholat, 500 sholat, kadang 400. Malah kalau hari Jumat 2000. Ini sholat saya sudah mati umur 60. Kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Aku mau lipat gandakan pahala. Itu masjid kau yang bangun. Maka semua orang yang sholat situ sama kamu pahalanya. Masya Allah. Tapi kalau setelah 300 tahun berhenti, nah itu terjadi perang. Masjidmu kena bom. Pahala berhenti. Paham? Baca lagi, ya Allah, kok ada pahala baca Quran, ratusan orang. Ada apa ya? Kan saya umur udah mati, bahasa saya mati, tidak buruk. Yang namanya alif itu saya tidak ngerti. Apa itu alif? Ba.
kata haji orang ngerti ya. Terus gimana kok bisa pahala ngaji? Masjid itu dipakai untuk ngaji anak-anak, orang-orang yang tingkat baca Quran, malah ada yang habis Quran. Lah iya yang ngaji di masjid itu hafal Quran, pahalanya sama dia nggak kurang-kurangi, tapi semua pahala mereka dijadikan satu, masuk ke dalam catatan amal. Setelah 300 tahun berarti, ya itu tadi menjadi kan. Alangkah bahagianya orang yang beramal soleh. Betul. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa di hari kiamat diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, orang itu telah sukses. Jadi sukses di akhirat cuma satu, selamat dari neraka, masuk ke surga. Selesai urusan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat ini gak enak diujungin. Adapun kehidupan dunia ini perhiasan palsu saja yang menipu manusia. Ini dunia perhiasan tapi menipu. Dunia ini bagus, enak sebentar. Sate Madura, di Madura nggak ada sate Madura. Saya satu cari di ujung Madura sate sebentar, sate Madura nggak ada. Di sini nggak ada sate Madura, nggak ada sate. Sate Makassar ada, sate Pamekasan ada, sate Madura ada. Orang Madura nggak mau sate. Enak, enaknya cuma habis ini aja habis ini. Lewat dari sini gak enak lagi. Kembali lagi apalagi besok pagi keluar dari bawah makan loh. Ini dunia perhiasan yang menipu. Sebentar ada kena tangan manusia udah rusak. Kita beli jam tangan harga 25 juta. Ini enggak, jadi harganya palsu. Karena saya pakai dia akan hebat. Itu jam tangan beli harga 25 juta, merek Rolex, masukin kotak, bawa pulang masukin lemari. Besok pagi bangun terbit matahari jual 25 juta, laku kan? Nah, dunia ini kalau ditemukan manusia jatuh. Gadis perawan sekampung ucel-ucel. Kalau udah rondo, ada satu dua mau datang kita ini rondo. Ini dunia kalau kena tangan manusia rusak. Tapi agama, itu kalau agama kena tangan manusia meningkat pahalanya. Duit diberikan sepeda motor, nggak ada pahala apa-apa rupanya. Tapi duit disedekahkan ke masjid, semua orang yang sholat di masjid itu dia pahalanya tambah 700 kali lipat duit yang dia keluarkan. Kurang hebat apa agama? Sholat di rumah 1 derajat, di masjid 27 derajat. Hebatnya agama. Jalan kaki 27 derajat. Ditanya masalah, mahir dalam cahaya Rasulullah. Derajat itu apa sih ya Rasul? Nabi menjawab, ma baina darajatain, ma baina samai wal ardh. Bedanya antara derajat satu dengan derajat berikutnya itu sejauh langit dan bumi. Jadi kalau kita ketinggalan sholat berjamaah sekali, kita ketinggalan 27 kali bolak-balik langit bumi. Sampai kiamat kita tidak bisa mengejar lagi pahala orang yang sudah duluan dari kita satu sholat berjamaah. Maka sahabat Nabi itu kalau ketinggalan sholat berjamaah sekali, itu nangisnya 40 hari. Saat ketemu rawannya nangis, kamu berapa ketinggalan sholat berjamaah? Itu ketinggalan sholat berjamaah. Kalau sudah sekali aja, sekali tapi saya nggak bisa kejar kamu lagi sampai hari kiamat. Jangan main agama. Kalau dunia apa sih hebat? Jadi presiden pun gak hebat. Dulu Gus Dur sebelum jadi presiden disebut bapak bangsa. Betul. Tapi ini dunia kita apa kata Gus Dur? Begitu jadi presiden Gus Dur dimaki-maki tiap hari.
dijatuhkan dari kursi presiden, dibilang korupsi Bulog G, sampai sekarang tidak terbukti unsur korupsi. Betul? Tapi dijatuhkan aja. Inilah bahayanya dunia ini. Kalau agama biar seluruh dunia mencaci kita, tidak apa-apa. Nabi itu diusir dari Medina, dari Mekah pergi ke Medina, diusir. Padahal 40 tahun Nabi di Mekah itu digelar al-amin, orang paling terpercaya, nggak pernah khianat, nggak pernah nyakitin perasaan hati orang, nggak pernah dusta. Yang boleh dusta pun Nabi nggak dusta. Dibolehkan dusta untuk menyelamatkan nyawa orang, Nabi nggak dusta. Kata orang, ya Muhammad, tolong aku mau dibunuh orang, mau dibacok orang, aku mau sembunyi di rumahku, masuk ke dalam rumah Nabi. Kalau lama datang orang yang bawa golok, hai Nabi, dia bilang Nabi, ya Muhammad, Rasulullah SAW. Apakah kau lihat si orang lewat sini? Mau saya bacok? Sembunyi ke rumah Nabi. Nabi berdiri. Ada apa? Kamu lihat siapa tadi lewat sini? Demi Allah selama aku di sini berdiri, nggak ada aku lihat tadi. Waktu duduk ada, waktu duduk. Boleh dusta saja tapi tidak dusta. Padahal kalau dusta, mana ada. Dia tadi lagi ke sana, boleh dusta. Dusta boleh, tapi tidak boleh. Nggak mau. Boleh dusta menyelamatkan nyawa orang. Nabi nggak berdusta. Bayangkan kalau dia hari dusta. Arab itu kelebihannya satu. Kenapa agama turun di Arab? Para ahli sejarah meneliti. Bejat, paling bejat orang Mekah. Semuanya lah rusak, pemabuk. Mereka itu idolari mungkin. Sesatnya itu terang-terangan. Kalau mau Cina ngomong, kalau itu Cina. Sama siapa? Sama itu. Bagi-bagi ya, saudara. Terang-terangan. Membunuh orang, kalau sama gimana? Membunuh siapa? Terang-terangan. Sesatnya benar-benar bejat orang Arab. Tapi kenapa agama turun di sana? Ya, satu kelebihan orang Arab dibanding semua bangsa sedunia. Apa? Orang Barat, orang Arab tidak mau dusta. Mereka sama musuh pun jujur. Abu Sufyan datang ke Palestina, Panglima perang Quraisy. Sampai di Palestina nyumpah raja Palestina, Kaisar Palestina. Dijamu, dari mana? Saya dari Mekah. Saya tokoh Mekah. Habis makan ditanya, kamu tinggal di Mekah? Betul. Kamu kenal yang namanya Muhammad? Kenal. Dia ngaku Nabi? Betul. Karena udah dikirimin surat Raja Palestina, Raja Romawi. Apa yang diajarkan ya sama kami? Yang mengajak kami menyembah Tuhan satu. La ilaha illallah. Ada kami Tuhan punya Tuhan 360. Dia bilang Tuhan hanya Allah saja. Kami marah. Kami perang melawan dia. Bagaimana skor perang? Kadang-kadang dia menang, kadang-kadang kami menang. Apakah dia jujur? Wah, dia jujur. Kami membelainya Allah. Kok kamu tak mau ikut dia? Karena dia menyuruh kami menyembah satu Tuhan. Kami udah biasa 360. Itu aja, tapi dia baik dia. Jujur dia. Musuh Nabi Panglima perang Quraisy Abu Sufyan ketika ditanya bagaimana perihal Nabi, dia bilang Nabi itu orang jujur, nggak mau dusta. Bahkan orang Arab itu kalau naik onta tersesat di padang pasir, nggak jumpa air, dia nggak dusta. Onta, sabar, nanti di depan ada air, kamu bisa minum seger-seger, nggak apa. Sama onta dia orang Arab nggak bohong. Dia bilang apa? Wahai onta, kamu haus, saya pun haus. Kamu menderita, saya pun menderita. Mudah-mudahan di depan ada air, nanti kau boleh minum sepuasnya, aku minum sepuasnya. Sabar kau ya, wahai onta, kita sama-sama berjumpa air. Sama onta aja nggak mau bohong, apalagi sama istri. Kalau kita
sama istri bohong, HP-nya bohong. Kalau bos ditulis itu, bos, ini enggak selingkuhan ditulis, bos. Bunyi kling dari mana? Nih, bos, pada selingkuhan. Giliran istri ditulis Kopassus. Itu bedanya kita dengan orang Arab. Orang Arab itu tidak membuat dusta. Orang Indonesia paling rajin bohong. Ini kelemahan orang Indonesia. Paling rajin bohong. Kecil aja anak udah diajar bohong. Bikin lampu itu bohong. Bintang kecil di langit yang biru. Mana ada bintang di langit biru? Bintang itu munculnya malam. Langit biru itu siang, betul? Ada langit biru bintangnya banyak. Kayak bodoh kau. Langit hitam baru nampak bintang, betul? Dulu kita nggak sadar. Bintang kecil di langit yang biru. Amat banyak. Mana ada kalau langit biru bintang banyak? Bohong kan? Kita tadi kan bertahun-tahun kita nggak tahu bohong. Aku ingin terbang dan berlayar. Bohong. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari. Mati lah dia. Dia bisa dimakan ya kan? Dan siul-siul itu cuma habis subuh, habis asar, betul? Waktu wasir habis subuh, habis asar. Mana ada burung sepanjang hari? Kenapa jemu-jemu? Tandanya dia berseru. Mana ada burung kutilang trili. Tapi dari itu memang senang. Memang dari kecil senang dibohongi. Makanya udah besar milih pembohong udah mau. Dari kecil udah dibohongi. Anaknya dia dari bohong. Mama, papa, ada kakek-kakek yang minta sedekah. Bilang, mama gak ada di rumah. Dia bilang, kata mama gak ada di rumah. Bayangin aja dari kecil dia dari bohong. Makanya saya gak heran kalau orang di Indonesia memang senang dibohongi. Perempuan aja senang dibohongi. Istri kalau dijujuri kita bisa dicakap. Biarpun dia tahu dibohongi tapi dia bangga. Kita nonton film berita, istri kita bawa teh, megang nampan, minum teh manis, ya, tetap sedih. Terus istrinya lihat, duduk sudah, mas, hadiahnya cantik ya, lumayan. Cantik mana sama kamu, sama saya? Cantik kamu dong. Itu dia bangga. Tapi dia tak bohong. Adalah cantik jenguknya pesek gede lagi. Kompar terus pergi ke taman sini. Tahu dibohongi sesuatu. Coba jujur. Mas, dia cantik ya? Lumayan. Mana cantik mas saya? Gila kamu. Cerita kita cantik. Jadi kok kayak nampak. Ternyata orang Indonesia memang suka dibohongi. Masa sangka lah dia 5 tahun. Baik. Kesimpulan kita, kesuksesan dunia adalah jika kita masuk taat sama Allah Amarul. Gimana sih? Semua kita nggak bisa-bisa, nggak ada bisa-bisa. Disuruh dalam sholat baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Yang untuk Allah gak
yang baik. Mau makan cara Allah, mau minum cara Allah sama Rasul sama, mau tidur cara Allah sama Rasul, masuk WC cara Allah cara Rasul, keluar WC cara Allah cara Rasul, mau campur sama istri cara Allah cara, mau makan cara Allah cara, pilih pemimpin cara Allah cara, tidak ada cara lain. Mau mati cara Allah cara, lakimu mautaku la ilaha, ajarkan la ilaha illallah sama orang yang hampir mati. Orang hampir mati udah gak dengar, matanya udah gak lihat, kupingnya udah gak dengar, dicubit udah gak respon. Kata dokter, Pak, istri bapak sudah koma. Apa koma itu dokter? Koma itu hampir titik. Langsung dokter kayak gigi pun dia dapat innalillahi wa inna ilaihi. Nanti suaminya dibisikkan ke kuping istrinya sebelah kanan, la ilaha illallah. Istrinya tak sadar. La ilaha illallah. Kata dokternya percuma Pak, udah gak denger, udah gak dengar, udah gak respon, udah sakratul maut, udah koma. Percuma, gak usah diajarin lain-lain, kalau gak bisa, gak denger, gak respon. Kata bapak ini, bapak dokter orang Islam, tapi PKI ya. Kok PKI gak percaya sama Nabi? Kata Nabi lakimu kartu la ilaha, ajarkan la ilaha illallah. Dia mesti dengar rohnya pasti dengar, rohnya tahu, rohnya lihat, kuping matanya enggak, tapi rohnya. Padahal siapa bisa mengucap la ilaha illallah di akhir kalamnya wajib masuk surga. Mati cara udah mati kalau sih bawa agama, udah mati. Mandikan, wajib mayat itu pakai air mutlak suci lagi mensucikan. Menurut Allah dan Rasulnya, tak boleh menurut saya, menurut kita, saudara-saudara. Bapak saya meninggal dunia pagi ini. Berhubung saya adalah direktur utama PT Pertamina, orang kaya. Maka siang ini bapak saya akan saya mandikan pakai pertamax. Boleh kan? Ternyata mati bawa agama, betul kan? Air mutlak dikapankan, gak boleh sutra haram terlalu mahal, wajib dikapankan kain katun sunat 3 lapis, wajib dikapankan sunat 3 lapis, sunat warna putih, boleh warna lain. Tapi mana ada yang mau warna lain? Bapak sudah mau mati, kalau mati saya matikan. Wajib. Nanti kami kapan kan? Ya wajib. Tapi warnanya kan itu putih itu kan cuma sunat lah. Berhubung bapak itu penggemar merah yang nanti saya kapan. Iya Pak jangan saya tidak wajib Pak. Ya sunatnya kan putih. Ya kok putih kenapa pasti? Waktu hidup merah loh, mati putih. Ternyata mati agama betul. Disolatkan 4 takbir, tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud. Nggak bisa sok-sok pinter. Ada di satu kampung orang mati, imamnya sholat jenazah, rupanya nggak ngerti agama. Karena sok pinter aja. Cuma nggak beres sholat jenazah pakai rukuk, pakai sujud. Selesai sholat orang kampung kok, cuma gimana ini langsung sholat kok jenazah kayak rukuk, pakai sujud. Mana ada sholat jenazah juga pakai rukuk, pakai sujud? Apa dia bilang? Saya lihat dosanya terlalu banyak. Kalau tak pakai rukuk, pakai sujud itu doanya nggak tembus. Agama ini bukan sakaratnya kita, maunya Allah dan Roh.
Dikuburkan ngadep kiblat miring kanan. Itu nggak bisa saudara-saudara kuburan sampai penuh. Harga tanah mahal, mulai besok mengirit lahan kuburan. Yang mati akan kami kuburkan berdiri. Menghadap kiblat. Boleh nggak? Ternyata kesuksesan cuma dalam agama. Betul? Betul? Setuju? Jadi jangan dilepas agama ini sampai mati. Mulai masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, semua bawa agama. Pilih pemimpin juga bawa agama. Pilih orang pilih DPR yang pilih presiden yang presiden buatnya calonnya orang Islam bawa. Nah iya, kalau gitu sampai dipilih. Kata Nabi kalau tuan-tuannya orang Islam, kamu harus pilih yang soleh. Ya dari mana tahu? Kamu lihat siapa teman-temannya. Nabi nggak ada bilang kamu kuningnya paling hitam. Wah, kuning paling hitam ambil sebungkus sendok dikit-dikit segitu. Kata Nabi, kamu lihat orang baik, kamu lihat siapa orang-orang di sekitar. Kalau kamu berkawan dengan orang bukan jual minyak wangi, nggak dapat minyaknya, paling tidak kamu dapat tercium. Kalau kau berkawan sama pandai besi, udah dapat bau busuk. Salah-salah baju bisa angus terbakar kena api. Kawan itu menentukan siapa dia. Kalau kawan saya ngisap ganja di pinggir sungai, di laut, saya duduk situ pakai jubah sorban, pakai tasbih. 10 kawan saya ngisap ganja. Saya tanya, ngapain? Biasa ngisap ganja. Oh, terus saya cikir di situ. Subhanallah. Satu jam kemudian datang polisi digerebek. 10 orang yang ngisap ganja diangkat semua. Kira-kira saya diangkat? Saya, Pak Polisi, saya pikir diangkat juga, betul nggak? Jadi kamu lihat kalau bukan calon presiden itu Islam, lihat teman-temannya siapa. Teman-temannya itu suka agama apa enggak? Soleh apa enggak? Selama 5 tahun ini cinta agama atau benci agama? Itu yang sana gitu juga siapa temannya, partai pengusungnya, partai yang suka agama apa enggak selama ini. Gitu. Kalau waktu dekat kampanye ini semua suka agama. Yang kemarin menghina jilbab, apa? Begitu dekat kampanye pakai jilbab. Lo pakai jilbab bu? Kan ini keharap-harapan kalau saya ini berarti kan pemilu-pemiluan. Harap-harapan itu kalau saya ini pemilu-pemiluan. Lihat teman-teman, pas. Kalau kawan saya bukan joget semua. Begitu ada acara joget semua. Saya tetap ada di situ. Tak mungkin saya joget kiai. Kalau saya kan tidak mungkin ikut joget kiai. Kalau tidak saya kasih tangan lah. Paham kan? Jadi paham. Sukses dunia akhirat tidak taat sama Allah. Kita mau kalau kita pilih orang soleh, semua pahalanya selama 5 tahun kita dapat kesolehan. Tapi kalau terpilih orang jahat, kita tahu ya bukan yang baik, kita pilih, kita ikut juga nanti yang jahat. Kecuali dia kelihatan baik, kawannya baik, tiba-tiba di tengah jalan dia keseliru jalan, nimpang mereka tetapi sebelah. Ya kita nggak ada masalah, kita nggak ada dosa, tapi dia nggak boleh disokok lagi. Ada sekarang dapat pemimpin harus ditaati. Tak boleh dilawan, tak boleh dibunuh. Tak ada dalilnya membunuh pemimpin. Banyak amat biji. Pemimpin itu jangan ada pemimpin dunia. Pemimpin sholat bisa diganti. Gak usah kami demo.
Imam kita yang paling bagus, yang paling soleh, yang paling fasih, dia akan jadi imam. Semua kita wajib taat sama imam, betul? Ada syarat rukun, nggak boleh sembarangan dalam sholat. Tapi tiba-tiba imamnya sholat isya, Allahu Akbar. Tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha, Wallaili idza saja. Kan harus baca Fatihah. Maknanya diam aja. Dia protes. Subhanallah. Ma'aka rabbuka wa ma'aka. Protes lagi. Subhanallah. Walal air. Maka bentuknya sepak gitu. Paham? Nah, kalau udah paham kan? Kita ngasih itu masjid Istiqlal, masjid kemerdekaan. Satu-satunya negara yang dijajah di dunia tinggal Palestina. Semua negara sudah merdeka. Satu-satunya negara yang masih dijajah itu Palestina. Mari kita sumpah berapa aja. Jangan nggak masuk, cuma masukkan tangannya. Kalau kebanyakan boleh ambil kembaliannya. Boleh, namanya kan sedekah. Masukkan 50.000, ambil 40.000 kembaliannya. Boleh, asal jangan masuk 50 pulang 100. Oke? Mari, jalan, teman. Sudah, yang belum ngasih-ngasih. Nanti kalau udah selesai di masjid setahun aja, kita nggak minta lagi. Ya. Jadi kita sampaikan, jangan sampai tidak ngasih. Semua ngasih. Kalau kebanyakan boleh ambil lagi.